Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo tersebut. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi liar isunya yang seolah-olah partai biru, yang mendalami ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya, jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan pada kongres yang digelar di Bali. Megawati telah mengambil sumpah dan kembali menjadi orang nomor 1 di Partai Banteng. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Kongres ke-6 PDI Perjuangan diundur sejak acara akbar ini digelar 2019 yang lalu. Pengukuhan ini dilakukan dalam Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang diselenggarakan secara tertutup di Bali, Nusa Dua Convention Center. 100% peserta mendesak Megawati untuk segera dikukuhkan. Usai melaksanakan pengukuhan, anggota partai melanjutkan agenda rapat komisi yang membahas agenda politik dan organisasi. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update pelaksanaan Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang sempat ditunda, kami sudah terhubung dengan rekan kami Naura Syafika dengan juru kamera Bagus Prasetya di Badung, Bali. Baik, selamat siang Naura. Apa saja agenda Kongres yang berlangsung pada hari ini? Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Pada hari ini agenda atau hari kedua dari Kongres PDIP masih berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan agenda di hari kedua, ini akan ada penyusunan dari struktur kepengurusan yang nantinya akan diinformasikan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI 2025-2030. Dan tidak hanya dari penyusunan struktur kepengurusan saja yang akan dilaksanakan pada hari ini, juga ada informasi bahwa nantinya akan ada pidato dari Megawati sebagai Ketua Umum yang nantinya dapat diakses atau dilaksanakan secara terbuka. Jadi mari kita nantikan bersama-sama terkait dengan pidato tersebut. Dan tidak hanya dari kedua agenda tersebut, publik dan juga kami sebagai media juga pastinya sangat menanti akan adanya pernyataan sikap dari PDIP terhadap pemerintahan yang pastinya akan bisa kami dapatkan secara langsung nantinya di hari ini dari agenda Kongres yang kedua. Dan tidak hanya dari agenda Kongres yang kedua, memang Kongres pada tahun ini atau Kongres ke-6 PDI ini merupakan salah satu kongres yang spesial karena bertepatan sekali kemarin dengan adanya informasi dari Jakarta yang sangat ramai, yaitu adanya pemberian amnesti kepada Sekjen PDI yaitu Hasto Kristianto yang memang diberikan amnesti dan sudah dinyatakan bebas dari rutan KPK. Namun hingga saat ini kami masih belum menerima informasi apakah nantinya Sekjen PDI yaitu Hasto akan bergabung bersama dengan anggotanya yaitu di Bali Nusa Dua Convention Center untuk menghadiri Kongres. Kami masih belum menerima informasi tersebut dan juga terkait dengan apakah ada isu bahwa nantinya Hasto menjabat sebagai sekjen kembali karena bisa kita lihat bahwa memang Hasto ini sudah
berjalan 2 periode untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari PDI, namun kami masih belum menerima informasi. Tapi jika kita lihat pastinya dari hari ini akan adanya penyusunan struktur kepengurusan, ini merupakan hak prerogatif dari Megawati sebagai Ketua Umum PDI yang nantinya akan kita lihat apakah Hasto akan masuk menjadi sekjen, karena memang ini merupakan hak dari Megawati, dan ini masih bisa terlihat juga adanya chance atau sebuah kesempatan untuk Hasto menjabat di sekjen pada saat ini. Dan memang untuk saat ini kami tim media masih menunggu juga untuk informasi apakah bisa mengakses untuk ruangan dari Kongres, karena memang dari kemarin dan hingga saat ini pun Kongres dinyatakan tertutup. Namun jika tadi saat kami sampai di lokasi Bali Nusa Dua Convention Center, maksud kami bisa terlihat beberapa anggota atau dari peserta Kongres yang sudah hadir menggunakan atribut partai dan juga menggunakan ID card yang menunjukkan bahwa mereka adalah peserta Kongres pada hari ini. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih rekan Naura Safika dengan juru kamera Bagus Prasetya telah melaporkan langsung dari Badung, Bali. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terkait dengan hal tersebut, keluarga tidak percaya jika Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidup. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit rakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan.